Saudaraku terkasih, ketika Yesus memberitahukan rencana penderitaan yang akan dialaminya, Yesus tahu apa arti penangkapan, penyaliban, dan kematiannya yang akan datang bagi para rasul-Nya. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi sedikit demi sedikit, Ia memulai mempersiapkan para murid supaya sungguh siap menghadapi peristiwa tersebut. Yesus sangat memperhatikan rasul-rasul-Nya, orang-orang terdekatnya yang pertama Dia undang untuk mengikutinya. Para rasul memang seringkali juga tidak mengerti semua apa yang Yesus katakan. Tetapi Yesus tetap sabar, Yesus tetap membuka diri dan menghadapi mereka. Langkah demi langkah, Dia membawa para rasul, bahkan seperti yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita sendiri. Kita tidak perlu berkecil hati ketika kita tampaknya juga tidak dapat memahami tentang kehidupan yang kita alami, tentang rencana-rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah terlalu jauh di depan kita, sehingga kita tidak bisa mengikutinya lagi. Yang Dia minta adalah kita terus berjalan, kita terus setia, kita terus untuk mengikutinya. Dia ingin kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi darinya. Dia tahu bahkan sakit hati kita yang paling dalam. Kita dapat melihat dalam peristiwa tadi, ketika Petrus kembali dari pertemuan dengan pemungut pajak Bait Allah, dengan sedikit tidak yakin tentang bagaimana harus bertindak, di mana menemukan uang untuk membayar pajak, atau bagaimana membawa percakapan yang terjadi kepada Yesus. Yesus mengetahui hatinya dan menyelesaikan segalanya, bahkan sebelum Petrus mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Terkadang Tuhan bertindak dalam hidup kita dengan cara yang sama, membuat dirinya hadir bahkan sebelum kita sempat bertanya di mana Dia berada. Di lain waktu Ia menunggu dan tampak tersembunyi. Hal ini mengungkapkan kebenaran dan kasih karunia-Nya ke dalam pengalaman kita sendiri dan mengingatkan kita akan perhatiannya yang lembut dan maha tahu bagi kita. Yesus tidak membebaskan dirinya dari tanggung jawab dan komitmen hidup di dunia. Mari kita coba renungkan bahwa Putra Allah yang kekal dengan Bapa yang ada sebelum dunia ini dan yang mewujudkan semuanya, menurunkan dirinya untuk membayar pajak bait suci. Orang yang dapat mengatakan bahwa Dia berada di atas segalanya, yang berada di luar hukum dan sistem manusiawi, dengan rendah hati mau membayar pajak. Jika kita pernah ragu bahwa Dia benar-benar ingin menjadikan dirinya sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, hal ini mengingatkan kita akan kebenaran dan menunjukkan kepada kita bahwa Dia telah merendahkan dirinya untuk bisa hidup bersama kita. Saudari-saudaraku terkasih, lalu apa tanggung jawab kita dan tanda kasih kita kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kehidupan kita? Dalam bacaan pertama, Musa berpesan kepada bangsa Israel agar mereka takwa kepada Tuhan, hidup menurut segala perintah-Nya, mengasihi Dia dan mengasihi sesama, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Semoga pesan ini pun dapat kita hadirkan di dalam kehidupan kita, dan kita pun sungguh dapat mengasihi Allah, mengasihi sesama, tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, tetapi justru menjadi solusi, menjadi saluran rahmat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.